ada kepastian bahwa honor gaji itu naik semua sebenarnya, tapi kenapa kok tidak mau menaikkan gajinya? Dana untuk kenaikan sudah disiapkan semuanya itu. Jadi itulah yang menjadi niat kita, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk yang urusan ini kita meningkatkan kualitas universitas dengan meningkatkan javum kita. Mengapa lektor dan lektor kepala yang lama dibiarkan? Karena sudahlah, yang penting ini dulu. Kalau yang lektor kepala dan lektor, itu kata orang dikti, ya itulah yang dosen. Yang lainnya itu masih pembantu dan calon. Tenaga pengajar masih calon, asisten ahli itu dianggap masih asisten. Jadi yang lektor itulah yang baru dosen yang sebenarnya. Sehingga ngajar 2 diakoni 2 kan begitu. Kalau ini kan enggak. Ngajar 2 diakoni setengah. 1 sih. Itu Bapak Ibu pengantar dari saya, semoga universitas ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Harapan saya, insya Allah tidak ada yang sulit kalau kita mau bekerja sama. Itu aja dari saya. Banyak yang Pak Tamar ini semangat walaupun sudah di atas 17 usianya. Nah, terima kasih dan banyak lagi teman-teman dan juga Pak Joko ini senior kita. Insya Allah ini tinggal mengirim. Tapi beliau ini sudah punya senjata pekerti katanya begitu. Jadi yang lain, AA ya, sudah. Nah, jadi nanti Pak Joko sama dengan saya, dulu saya AA-nya ketika naik itu AA tahun 2000-an, tapi bisa kok diakui, karena itu mirip ijazah. Ya, dan macam-macam masalah lain, insya Allah kita bisa selesaikan, kita rundingkan, saling tolong-menolong, insya Allah juga Allah akan meridhoi. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga acara ini sukses, lancar, dan kedepannya bisa meningkatkan kualitas Universitas Muhammadiyah Jember di bidang SDM. Itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rektor. Baik Bapak Ibu, dalam hal ini saya mohon izin untuk karena kebetulan saya diberikan tugas oleh Pak Rektor dan Pak WR2 untuk menjadi salah satu anggota untuk pelaksanaan bimbingan teknis percepatan javum di lingkungan UM Jember. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu, kami yang ada di kepegawaian nanti yang akan membantu terkait dengan kepengurusan jabatan fungsional Bapak Ibu itu ada 3 staf, yaitu pertama Mbak Rizka, yang kedua Mbak Nurul, dan yang ketiga Mas Nuril. Jadi ketiga staf itu yang nantinya akan intens mendampingi Bapak Ibu. Tidak hanya yang mengikuti program Bintek saja, tapi juga Bapak Ibu yang program reguler. Kalau bahasa kami ini pakai kereta api itu yang VIP gitu ya, yang eksekutif. Jadi memang harapannya nanti ada penjadwalan khusus, pendampingan khusus dan sebagainya. Bapak Ibu tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, kami yakin sebenarnya Bapak Ibu yang ada di sini itu jauh lebih berpengalaman dibandingkan saya, dibandingkan kami di sini. Mungkin karena terkait dengan administrasi saja sehingga memang menjadi sedikit terhambat. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, nama-nama yang kami masukkan ke dalam daftar Bintek itu berdasarkan identifikasi kami di Simpek. Jadi memang mohon maaf, seperti misalnya Pak Agus tadi tidak ada, berarti datanya di Simpek tidak lengkap Pak. Jadi misalnya SK pengangkatan pertama tidak ada, atau SK javumnya tidak ada. Nah itu memang sempat setelah kami informasikan kepada dekan nama-nama itu, ada beberapa dekan memang langsung koordinasi dengan kami untuk menambahkan beberapa nama Bapak Ibu untuk dimasukkan ke Bintek ini. Jadi Bapak Ibu jangan membayangkan Bintek itu kami yang yang memberitahu seperti ini tidak, tapi kami sifatnya mendampingi saja. Nah, tapi nanti terkait dengan diskusi dan sebagainya, insya Allah ada tim PAK yang akan sudah bersedia mendampingi Bapak Ibu untuk berdiskusi. Jadi di tim PAK ini penanggung jawabnya Bapak Wakil Rektor 2, dibantu oleh Bu Oktarina dari Pertanian,
yang kedua Pak Bagus, yang ketiga Bu Nurlela dari psikologi. Nah, di sini pertama saya mohon izin untuk share screen terkait dengan tahapan ya, tahapan-tahapan sekedar. Nah, kelihatan nih Bapak Ibu. Oke, jadi pada dasarnya terkait dengan pengurusan Javung itu tidak ada bedanya dengan pengurusan reguler seperti biasanya Bapak Ibu. Jadi selama ini kami kepegawaian sudah membantu Bapak Ibu untuk mengurus Javung itu alurnya sama seperti ini. Nah, tapi karena ini Bapak Rektor meminta ada sebuah percepatan, maka kami membuat sebuah jadwal. Jadi nanti di awal seperti biasa, insya Allah Bapak Ibu sudah punya bukti tridharma, gitu nggih, punya bukti tridharma dosen, monggo nanti diisi surat pernyataan, bukti tridharma dan sebagainya, pernyataan pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang. Nah seperti itu. Nah setelah diisi semuanya nanti akan dibantu oleh tim Javung untuk ngecek. Tim Javung ini dari teman-teman kepegawaian. Nah dari ketika tim Javung ini nanti melakukan pengecekan. Nah, di sini ada koordinasi dengan dosen. Jadi Bapak Ibu kan alhamdulillah sudah masuk di grup WA semuanya, nggih. Nah, ini jadi nanti koordinasinya di grup WA dan insya Allah nanti kami ada jadwal juga dan akan kami bagi, misalnya Pak Agung Milogiri itu nanti akan dibantu oleh Mbak siapa. Jadi nanti intens, diskusinya intens. Jadi tidak berganti-ganti yang menangani berkas Bapak Ibu. Nah, ketika sudah surat pernyataan pelaksanaan pendidikan dan sebagainya ini sudah ada semuanya, sudah sesuai, maka akan disampaikan pada Timpak. Nah, di Timpak ini sebenarnya Bapak Ibu nanti bisa diskusi. Kami ada sudah jadwal masing-masing, Bu Lela, Bu Rina, dan Pak Bagus, insya Allah sudah menyiapkan waktu untuk berkoordinasi dengan Bapak Ibu. Ada hari dan jamnya sudah ada. Kalau berkenan nanti bisa luring atau daring nanti bisa kita koordinasikan. Nah, ketika pada sampai Timpak, kenapa harus ada Timpak? Jadi Bapak Ibu beberapa kasus yang ada di teman-teman dosen kita ini, sekarang ini sudah ada 3 orang yang tertolak Javungnya karena dianggap tidak linier oleh LLDikti mata kuliah yang diajar dengan pendidikan terakhirnya. Nah, padahal beberapa dari yang kami identifikasi itu bukan karena nggak linier, tapi karena mata kuliah yang diajukan itu yang nggak linier. Jadi misalnya di psikologi, saya aja sebutkan misalnya saya contohnya. Saya ini kan S2-nya industri organisasi. Nah, tapi yang saya tuliskan di situ adalah misalnya teori belajar, terus misalnya ilmu budaya dasar. Nah, itu yang saya ajukan sehingga hal itu tertolak oleh LLDikti. Nah, maka dari itu nanti ini yang perlu kita diskusikan dengan Timpak supaya harapannya apa kendala-kendala yang sudah pernah dialami oleh Bapak Ibu dosen yang sebelumnya itu bisa kita minimalisir. Nah, ketika berkas revisi ini sudah selesai, kita kembali ke dosen. Nah, monggo nanti diajukan ke Senat. Nah, di Senat juga harus hati-hati. Setelah kami teliti di tim kepegawaian juga begitu. Mata kuliah yang diajukan itu tidak sama atau tidak linier. Jadi memang kita harus hati-hati dalam mengajukan nama mata kuliah itu yang akan kita ajukan untuk kepangkatan itu harus sesuai dengan yang kita ajar dan pendidikan terakhir kita. Nah, setelah itu nanti ada berita acara Senat, daftar hadir Senat dan sebagainya, ini ada semuanya, baru nanti tim Javung ke Timpak lagi, baru nanti kita unggah ke Siladikti. Nah, kendalanya biasanya apa? Nah, Bapak Ibu misalnya nanti berkasnya ada, tapi belum di-scan. Nah, mungkin nanti insya Allah di kepegawaian kami akan siapkan 1 komputer dan 1 scanan, yang itu nanti bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau nggak bisa nyekan nanti akan diajari. Jadi ngapunten bukan berarti berkasnya yang diserahkan ke kami terus kan, karena itu kita menangani 65 orang, jadi memang mungkin tidak bisa terlayani satu-satu semuanya, tapi setidaknya mungkin Bapak Ibu misalnya butuh terkait dengan SK mengajar, nanti kami
kami upayakan untuk misalnya kami koordinasi dengan PAK untuk mencarikan SK mengajarnya. Nah, terus setelah itu misalnya untuk scan dan sebagainya ada kendala, insya Allah sudah kami siapkan juga di sini scanan khusus, jadi Bapak Ibu bisa langsung melakukan melakukan scan dan sebagainya di kepegawaian. Nah, insya Allah itu semuanya akan kami jadwalkan sehingga memang Bapak Ibu nanti mudah dibantu dengan kami, karena kalau selama ini dari teman-teman kepegawaian itu hanya menerima saja, kurangnya apa Bapak Ibu mencari. Demikian juga nanti kalau ada kendala di biasanya dipublikasi, kalau ada kurang publikasi, insya Allah kebetulan tim Pak kita ini Pak Bagus, Ketua LPPM, nah itu nanti kita akan carikan kira-kira jurnal mana yang bisa diakses oleh Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin pada waktu rapat pimpinan, Pak Rektor juga menyampaikan pada Bapak Ibu Dekan, minta tolong supaya ketika ada dosen yang kurang publikasi ilmiahnya, maka diprioritaskan untuk bisa masuk ke jurnalnya masing-masing. Kalau dari informasi dari Pak Bagus, insya Allah jurnal kita ini sudah 90% sudah terakreditasi SINTA. Artinya kita tidak sulit lagi. Karena biasanya kendala Bapak Ibu itu biasa publikasi. Yang kedua, kendala yang biasa dihadapi oleh Bapak Ibu adalah terkait dengan repositori. Insya Allah kami sudah kerjasama dengan perpustakaan dan kepala perpustakaan juga sudah menugaskan seseorang stafnya, pustakawan, untuk membantu Bapak Ibu ketika ada kesulitan terkait dengan repositori. Nah, nanti juga kami jadwalkan siapa saja yang mengalami kendala-kendala yang ada. Nah, jadi Bapak Ibu, bentar saya share dulu jadwalnya. Jadi ini sebentar. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, kami sebenarnya dari kepegawaian dan tim PAK ini positive thinking saja. Sebenarnya Bapak Ibu terkait dengan berkas-berkas terkait dengan Tridharma itu semuanya sudah ada. Tinggal memang perlu waktu untuk mengumpulkan. Jadi memang kami berharap karena ini sudah komitmen bersama, coba saya sampaikan terkait dengan jadwal. Terkait dengan pengurusan jagung, insya Allah tidak ada sampai saat ini tidak ada perubahan kebijakan. Nanti bisa Pak Bagus atau Bu Lela nanti menyampaikan habis ini apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebenarnya. Nah, jadi hari ini kita sosialisasi jagung. Yang kedua, kami mohon memang Bapak Ibu mengisi surat kesediaan untuk mengikuti BIMTEK ini. Nah, kenapa harus ada ini? Ngapunten, karena memang kami membutuhkan komitmen Bapak Ibu untuk bisa mengikuti ini. Harapan kami sih, karena kami positif thinking begitu, ini insya Allah Desember itu, bahkan di awal November ini Bapak Ibu sudah bisa mengajukan jagung ke Siladikti. Kenapa kami lakukan jadwal seperti ini Bapak Ibu? Karena saat ini di Siladikti itu untuk mengunggah berkas jabatan fungsional itu dibatasi oleh waktu. Jadi misalnya hari ini itu hanya dibuka jam 7 sampai jam 9 pagi saja. Setelah itu langsung di-close. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terutama untuk yang ke lektor. Jadi ASN ahli ke lektor itu juga terbatasi. Jadi tidak bisa banyak-banyak seperti itu. Jadi memang dibatasi.
Nah, itu yang juga menjadi kendala kami di kepegawaian. Kita membayangkan, waduh, 65 ini berarti harus pakai strategi ini kepegawaian bagaimana untuk mengunggah ke Siladikti. Nah, seperti itu. Tapi bismillah, mudah-mudahan dengan niatan kita bersama nanti kita mudah melakukan ini semuanya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah hari ini kami mohon Bapak Ibu bisa mengirimkan surat kesediaan kepada prodi dan fakultas. Kami sudah mengirimkan surat pada pimpinan, jadinya nanti di kolektif dikumpulkan pada kepegawaian. Nah, setelah itu hari ini seperti biasanya monggo Bapak Ibu melakukan pemberkasan. Ya, pemberkasan apa saja yang perlu dikumpulkan dan sebagainya. Insya Allah kami sudah share video tahapan apa saja yang perlu diisikan. Terima kasih masukannya Pak Kuku, kayaknya musiknya terlalu berisik, ya, begitu nggih. Nah, coba nanti kami perbaiki. Tapi setidaknya harapannya dengan share video itu Bapak Ibu sudah mengetahui langkah-langkah apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk mengurus jagung yang ada. Nah, di pemberkasan ini target kami di 5 November semuanya sudah selesai. Di 5 November sudah selesai. Tapi ketika misalnya ternyata Bapak Ibu sudah ada yang mengumpulkan Bu Saptia misalnya, sudah ada sebenarnya ini, cuman belum diserahkan atau monggo bisa langsung nanti diserahkan pada tim jagung. Nah, nanti Bapak Ibu dari 65 orang itu akan kami bagi. Misalnya Bu Saptia, Bu Indah, Pak Agung itu nanti dengan Mbak Rizka, misalnya seperti itu. Nah, tapi sampai saat ini kami belum bisa bagi nama-nama itu karena terkait dengan surat kesediaan belum masuk ke kami, belum masuk di kepegawaian. Nanti setelah surat kesediaan itu masuk, membuktikan bahwa Bapak Ibu bersedia mengikuti BIMTEK ini, maka akan kami bantu pengelompokan. Nah, setelah itu nanti pengecekan berkas tim jagung, nanti ketika ada kurang-kurangnya, nanti misalnya Bu Saptia dan Bu Indah dibantu oleh Mbak Rizka. Nah, maka dari itu nanti insya Allah Bu Saptia, Mbak Indah, Bu Indah akan intens didampingi oleh Mbak Rizka. Kurangnya apa dan sebagainya, terus diskusi seperti itu. Bahkan nanti akan kami bikinkan jadwal dalam satu hari, misalnya hari ini siapa saja yang akan ke kepegawaian. Terus seperti itu kurangnya kami dampingi seperti itu. Berkas apa yang kurang dan sebagainya. Apa yang bisa kami bantu, kami upayakan bantu untuk mencarikan. Seperti itu. Tapi kami mohon memang karena terus terang di kepegawaian itu tidak lengkap 100% data Ibu kami simpan. Nah, tapi mudah-mudahan nanti ada. Nah, di dalam proses pemberkasan itu, pengecekan berkas, nah dalam prosesnya juga, yang ke-8 ini pendampingan dosen oleh tim PAK. Nah, ketika nanti Bapak Ibu merasa membutuhkan diskusi dengan tim PAK, nanti akan kami kelompokkan juga. Misalnya, Bu Lela akan mendampingi siapa saja. Oh, mendampingi Pak Agung, Bu Indah, Bu Satya, nah misalnya seperti itu. Ketika ada kendala atau pengen diskusi, maka nanti tim PAK akan menyediakan waktunya. Jadi memang Bapak Ibu, ini kenapa kami jadwalkan seperti ini. Ini biar ini kita kan semua ada aktivitas lain, ya, misalnya Bu Rina, Pak Bagus, Bu Lela kan juga ada aktivitas mengajar lainnya. Jadi memang kami buatkan jadwal yang free, kira-kira gitu. Nah, ketika sudah seperti itu, baru penyerahan berkas pengajuan ke tim PAK. Nanti akan divalidasi oleh tim PAK. Sekiranya nanti sudah sesuai dan sebagainya, baru kita akan bantu upload ke Siladikti. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan tahapan-tahapan atau jadwal yang coba kami rancang. Kami rancang seperti ini, kembali lagi kami positive thinking, sebenarnya berkas itu ada. Berkas itu ada. Kenapa seperti saya itu berkas ada sebenarnya, tapi kan untuk nyeken itu kan ternyata butuh waktu, ya. Milih satu-satu dan sebagainya itu memang ternyata butuh waktu. Nah, dengan jadwal seperti ini, maksud kami setidaknya membuat kita semangat ya berjuang bersama-sama. Kebetulan saya kok nggak dimasukkan ke BIMTEK ini, padahal saya kepingin dimasukkan di sini biar saya semangat begitu. Tapi ternyata secara kepangkatan saya nanti dulu, tidak boleh dulu dimasukkan di sini, maka ya sudahlah. Jadi ingatan Bapak Ibu terkait dengan jadwal yang ada,
misalnya seperti Pak Tansil, itu kan wah banyak sekali sebenarnya kan produk-produk beliau, aktivitas dan sebagainya, sebenarnya semuanya ada. Nanti monggo nanti apa yang kita bisa bantu. Jadi untuk fasilitas scan apa dan sebagainya itu coba kita fasilitasi. Bapak Ibu nanti bisa di kepegawaian sesuai dengan jadwal, atau apa yang kurang nanti kita bisa fasilitasi atau kendala. Seperti itu Bapak Ibu terkait dengan jadwal yang ada. Nah, yeah. Mungkin itu kalau dari saya terkait dengan jadwal yang ada. Jadi kami mohon memang surat kesediaannya kami tunggu, dan insya Allah kami sudah menyampaikan pada Bapak Ibu pimpinan, progres Bapak Ibu itu akan secara intens kami laporkan pada pimpinan, dalam hal ini Dekan dan Kaprodi. Misalnya Pak Agus progresnya ini pada awal November itu progresnya di sini, kurangnya apa dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang kami akan laporkan secara intens pada pimpinan, dan mudah-mudahan nanti ketika ada kurang-kurangnya itu pimpinan juga bisa membantu, seperti itu. Jadi dan insya Allah pimpinan sudah sudah sepakat bersama-sama kita akan membantu Bapak Ibu supaya melakukan percepatan dalam pengurusan jabatan fungsional. Nah, Bapak Ibu, baik, itu dulu terkait dengan tahapan-tahapannya. Sebelum pada tim 4 nanti untuk sedikit mungkin mengingatkan gitu nggih, terkait dengan apa sih yang perlu dipersiapkan di jabatan fungsional. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Salam Ibu. Pak Ivan ya. Nggih. Monggo Pak Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Mbak Nuwun. Nah, saya termasuk di daftar yang sudah disebar itu Bu, yang di itu. Tapi tadi pagi saya konfirmasi ke bagian kepegawaian, katanya sebenarnya saya nggak masuk list itu Bu. Nah, tapi walau begitu nggak apa-apa, saya ikut biar bisa cepat belajar, nanti setelah selesai bisa segera. Selanjutnya mungkin perlu bagi kami yang mungkin yang tugas belajar, biar bisa apa yang bisa kami siapkan biar nanti begitu selesai bisa segera gitu Bu. Atau mungkin ikut grup juga gitu. Tapi Ibu sendiri nggak ikut. Ya sudah gitu Bu, matur Mbak Nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tampung dulu nggih Pak Ivan, matur nuwun. Nggih, monggo Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan teknis dulu. Saya mungkin Bu Aini. Oke, monggo Pak Joko. Jadi pertama, terima kasih dan apresiasi kepada Biro Kepegawaian yang telah memberikan bimbingan ini. Yang kedua, saya pribadi nih Bu, berkaitan dengan home base Bu. Jadi sampai sekarang ini home base saya itu di Fikes Bu. Jadi belum dipindah ke Fakultas Hukum. Apa ini nanti ada kendala untuk pengurusan jafungnya Bu? Itu. Jadi masih di Fikes sampai sekarang itu. S1 Fikes. Iya, itu aja Bu. Nggih, matur nuwun Pak Joko. Nggih. Monggo, saya tampung dulu nggih Pak. Iya. Monggo mungkin satu lagi Bapak Ibu. Saya Bu. Oh nggih, monggo Pak Tansil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasus saya sama dengan Pak Joko. Cuma kalau Pak Joko sejak awal itu di Fikes, kalau saya bukan. Saya bahasa Inggris. Kemudian dipindah di PPG. Nah ini apakah tidak ada masalah? Karena terus terang saja, ketika ada kegiatan yang berkaitan dengan prodi bahasa Inggris dari Dikti, saya coba masuk, itu ditolak. Saya ditolak. Di sister itu ditolak sudah. Nah ini apakah nanti ada masalah bagi saya? Saya sudah sampaikan ke Pak Dekan waktu itu. Oh iya, tunggu saja. Karena kami membutuhkan untuk akreditasinya PPG. Nah sampai kapan ini kan kita tidak tahu gitu ya. Nah, maksud saya jangan sampai nanti karena memang ini sama-sama penting ya kan. Ini untuk lembaga, tapi kan
saya tidak ingin jadi korban. Termasuk tadi kemarin saya ingin sampaikan, cuma sudah banyak yang tanya, tidak saya sampaikan ketika BKD. Saya khawatir nanti BKD saya bermasalah. Kinerja saya adalah kinerja pendidikan bahasa Inggris, tapi saya home base-nya di PPG. Nah itu loh, mohon ini penyelesaian dari pihak institusi. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Nggih. Baik Bapak Ibu, ke Pak Ivan dulu nggih. Jadi Pak Ivan nggih, memang untuk yang dosen lagi tugas belajar memang masih belum bisa Pak Ivan. Nah, ngapunten mungkin nama Pak Ivan masuk itu karena itu tadi mungkin di Simpek belum tertulis tugas belajar. Oh gitu. Oke, jadi monggo Pak Ivan kalau memang masih kayaknya sudah mau lulus ini ya, saya doakan. Itu nanti, jadi yang untuk tugas belajar mungkin memang belum ikut kegiatan ini dulu, tapi mungkin saya ingatkan Bapak Ibu yang sedang tugas belajar atau izin belajar yang belum mendapatkan SK tugas belajar atau izin belajar dari rektor, ini kami mohon untuk segera diurus. Karena ini contoh ini barusan minggu kemarin itu ada salah satu dosen di salah satu prodi itu belum punya SK tugas belajar dan sudah lulus. Jadi gimana? Jadi pada waktu pengaktifan kembali akhirnya ya nggak bisa karena belum pernah ada SK tugas belajar. Nah, jadi monggo Bapak Ibu yang mungkin di sini ada yang kebutuhan lagi tugas atau izin belajar, monggo segera secara administrasi diurus dulu, nah, supaya nanti ketika lulus pengaktifan kembalinya bisa. Jadi ini saya masih cari cara gimana nih dosen ini nggak punya tugas belajar tapi sudah lulus mau aktif kembali. Nah ini kan dan otomatis itu akan bermasalah Bapak Ibu ketika untuk pengurusan jabatan fungsional karena memang belum pernah terbit terkait dengan SK tugas belajar. Jadi ngaten ya Pak Ivan tetap semangat. Terima kasih. Terkait dengan Pak Joko dan Pak Tansel terkait dengan home base, mungkin Pak itu sepertinya PR kita bersama, nggih. Kalau saya lihat tidak hanya Pak Joko dan Pak Tansel mawon yang home base-nya belum sesuai, tapi memang begini Pak Joko dan Pak Tansel, kami memang kebetulan punya harapan dari kegiatan BIMTEK ini itu juga akan mampu mengidentifikasi. Jadi misalnya Pak Joko, Pak Tansel atau Bapak Ibu yang lain yang ternyata ada kendala terkait dengan kinerjanya, yang itu salah satu faktor adalah tidak linearitas home base itu akan kami kelompokkan dan akan kami laporkan pada pimpinan seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan data yang ada ini itu bisa segera pimpinan membuat sebuah kebijakan terkait dengan home base yang ada. Tapi mungkin nun sewu terkait dengan jabatan fungsional ini mungkin nanti Pak Bagus, Bu Lela dan Bu Rina sakit membantu nggih. Kalau saya teknis mawon kami di kepegawaian. Jadi kalau kami melihat di sini, ketika yang diajukan, jadi mata kuliah yang diajukan untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional itu linier dengan mata kuliah yang diajarkan. Jadi misalnya, saya tadi Pak Tansel, nggih. Pak Tansel S3-nya, S2, S3-nya dari bahasa Inggris dan mengajar di bahasa Inggris, itu insya Allah tidak ada masalah. Ngaten. Kecuali nanti berbeda lagi dengan kasus ketika nanti untuk BKD, nah itu yang harus kita juga hati-hati BKD dan akreditasi. Tapi untuk jabatan fungsional, insya Allah itu sampai saat ini belum ada permasalahan terkait itu Pak Tansel dan Pak Joko. Jadi dilihat nanti terakhir ijazahnya dan juga mata kuliah yang diambil. Jadi mungkin nanti sambil kami akan identifikasi ini Pak Tansel dan Pak Joko. Saya baru tahu kalau Pak Joko ini home base-nya di Vikes gitu nggih. Iya. Nggih. Jadi monggo mungkin tetap berproses mawon. Mudah-mudahan nanti untuk jafungnya ini bisa teratasi, tapi terkait dengan hal yang disampaikan oleh Pak Tansel itu akan jadi laporan kami di proses ini. Ngaten Pak Tansel, Pak Joko. Dulu kami juga sudah ketika saya kaprodi itu saya mengajukan untuk dipindah home base-nya ke Fakultas Hukum itu. Ternyata sampai sekarang kok masih belum
masih belum berpindah dari Fikes. Nggih. Dan itu sudah lama, sejak 2000 berapa ya, 2004 kalau nggak salah, sejak pembentukan Fikes itu, Bu. Sejak Nggih. S1 Fikes itu. Nggih, Pak. Nanti Nggih. ini akan jadi salah satu laporan kami. Nggih. Untuk konfirmasi saja Bu Nggih, Pak. ini, apakah Silatama ini tidak tidak tersambung dengan sister ya? Nun sewu, sepengetahuan saya untuk saat ini, nggih, Pak, untuk sampai saat ini masih belum, Pak. Oke. Masih belum. Yang terhubung dengan sister dalam prosesnya saat ini untuk yang sertifikasi dosen, Pak Tansil. Oke. Tapi untuk yang Javung sampai saat ini masih belum. Ngaten. Oke. Kalau itu saya kira tidak masalah berarti saya. Nggih. Nggih, Pak Tansil. Matur nuwun, Bapak Ibu. Monggo mungkin Bapak Ibu yang lain. Nyuwun sewu, mohon izin Ibu Aini. Oh nggih, monggo Pak Setiawan. Oke, ngapunten kalau sebenarnya kalau bahan untuk ini ada Bu, cuma ngapunten saya ini kan orangnya tidak tertib untuk Nggih. pengarsipan termasuk SK mengajar itu ya saya nggak tertib sehingga mungkin nanti saya butuh bantuan untuk cari arsip di pengajaran. Kemudian yang terkait dengan penelitian ilmiah juga tulisan saya yang masuk ke jurnal sudah banyak Bu sebetulnya, tapi nggak terarsip Ibu. Saya itu mohon maaf, sehingga saya perlu bantuan itu. Mungkin ke LPPM nanti juga ada penelitian saya yang juga ada di sana Bu, yang saya tidak mengarsip di rumah. Ngapunten Ibu, ini keterbatasan saya dan saya mengakui kesalahan saya ini Bu. Ngapunten kula. Nggih, ngapunten kemawon. Nggih, matur nuwun Pak Setiawan, nggih. Monggo Bapak Ibu yang lainnya. Saya Bu Siti. Oh, nggih. Bu Nur Aini kok Bu Siti. Iya benar, sudah Bu Siti kok sudah, Pak. Langsung Bu, baca nama depannya tadi. Nggih, monggo Pak Agus. Nggih. Pertama konfirmasi aja Bu, bahwa data saya di Simpek paling tidak untuk Javung sama Inpasing sudah ada. Nggih. Ya, makanya kemarin saya sampaikan ke Bu Fitri sebenarnya sudah ada kok Bu. Cuma ini tadi saya cek lagi data ajuan yang lain-lain Bu, ada 16 ini sudah saya upload, ternyata belum saya ajukan. Data keluarga, anak, dan sebagainya langsung saya klik-klik ajukan Bu. Jadi untuk Javung sama SKK Prodi yang sekarang, terus kemudian Javung sama Inpasing sudah ada di Simpek. Cuma 16 data ajuan baru ini, mohon maaf, ternyata saya klik ajukan, padahal dokumen pendukungnya sudah saya masukkan upload, dan ini tadi langsung saya ajukan semua. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, siap. Matur nuwun Pak Agus. Ya. Monggo Bapak Ibu satu lagi mungkin. Assalamualaikum Bu Aini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bu Irawati nggih. Ya, mohon maaf ini sambungannya internetnya terputus-putus. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Sebetulnya saya sudah mempersiapkan berkas-berkas untuk pengajuan Javung ini sejak Juli 2020. Pada saat itu kesulitan saya tinggal berkas yang belum pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat saya udah banyak sebetulnya, tapi berkas di Universitas namanya sudah berubah formatnya ya Bu ya, format yang baru untuk pengurusan Javung. Nah, apakah peraturan yang baru ini, peraturan untuk pengurusan Javung ini ada sesuatu perubahan dibandingkan yang kemarin untuk nilai-nilai prosentase masing-masing bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan seterusnya, serta mungkin angka kreditnya atau apa ada perubahan? Nggih, Bu Ira. Itu yang ingin saya. Nggih, matur nuwun. Nggih. Baik, Pak Setiawan, nggih.
Iya Pak, memang kendala kita rata-rata seperti itu, nggih. Termasuk saya mungkin. Saya juga ngaten, jadi bahan itu sudah ada, memang kadang-kadang pengarsipannya. Jadi nanti Pak Bahtiawan, mboten menapa nanti itu Pak, makanya kita mungkin nanti bersama-sama gitu nggih, menyusunnya bersama-sama. Nanti kalau ada yang memang kurang, misalnya SK mengajar, nanti kalau di prodi tidak ada, coba nanti kami bantu untuk ngelingkan misalnya ke BAK. Nah, seperti itu Pak yang coba bisa kami bantu di di kepegawaian. Tapi nanti kalau memang di fakultas prodi ada, insya Allah ini apalagi Bu Jujuk sama Ibu Wakil Dekan sudah sepakat ini mau mendampingi yang dari FISIP gitu. Kurangnya apa siap membantu. Semua dekan-dekan insya Allah sudah seperti itu. Nah, jadi nanti alhamdulillah matur sembah nuwun Bu. Nanti yang di LPPM Pak Bagus insya Allah siap. Oh, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau memang butuh data yang tahun berapa, selama Bapak Ibu mengumpulkan di LPPM, insya Allah datanya saya lihat di LPPM terarsip dengan rapi seperti itu. Nah, itu nggih Pak Bahtiawan. Nggih, matur sembah nuwun Bu. Nggih, sami-sami, monggo. Terus Pak Agus, nggih, terima kasih Pak Agus. Ya memang kita ini lagi bangun data yang ada di Simpek, mudah-mudahan nanti pelan-pelan memang data kita terbangun ketika ngeklik itu sudah tersaji semuanya datanya. Untuk Bu Irawati, terkait dengan yang aturan baru Bu, nah ini nanti yang ngapunten, yang paham nanti ini tim dari kepegawaian dan tim PAK Bu, karena terus terang tadi saya sampaikan saya sendiri ini stagnan di pangkatan saya juga sudah lama sekali, jadi memang terkait dengan scoring dan sebagainya itu saya juga belum pelajari Bu, tapi insya Allah nanti akan kami share juga panduannya. Pak Bagus jadi panduannya itu nanti akan kami share, Bapak Ibu bisa pelajari. Nanti kalau memang ada yang masih kurang paham terkait dengan pemaknaan bagaimana scoring itu, nanti sakit diskusi dengan tim Javung dan juga tim PAK. Ngaten Bu Ira. Terkait dengan pengabdian masyarakat, formatnya apa terlalu jauh, nggih kayaknya mungkin nanti Pak Bagus bisa memberikan jawaban. Kalau yang sudah lama-lama apakah harus diubah format sekarang dan sebagainya seperti itu. Saya kira kok formatnya juga tidak terlalu jauh, nggih Bu Ira, selama itu ada, insya Allah bisalah dimasukkan laporan terkait dengan pengabdian masyarakat itu. Ngaten nggih Bu Ira nggih. Terima kasih. Oke, sami-sami. Oke, terkait dengan jadwal, insya Allah tidak ada permasalahan, nggih Bapak Ibu. Kalau saya lihat kan insya Allah ini semuanya sudah ada, apalagi yang TP ke AA itu hanya butuh sedikit sebenarnya. Publikasi paling aman mungkin 2, untuk pengabdian cukup 1, sedangkan nanti untuk ijazah kan sudah diakui skor sendiri 50 ya kalau nggak salah itu ya. Untuk pengajaran saya kira juga sudah memenuhi. Tinggal ya memang kita mencari berkasnya, dan sebagainya. Nanti mungkin mohon izin ya Bapak Ibu, kami di grup nanti teman-teman di pegawaian sering mengingatkan, misalnya Bu Ria kurang ini, monggo segera. Nah mungkin ngapunten kalau Dr. Fitri cepetan kurang ini. Nah gitu. Mungkin mohon izin ya Dr. Fitri ya. Jadi memang kami ingatkan terus nanti masing-masing oleh staf yang mendampingi Bapak Ibu. Oke, kalau tim PAK insya Allah nanti sifatnya menunggu, kalau ada yang ingin didiskusikan, insya Allah beliau bertiga sudah siap. Nah, mungkin itu yang terkait dengan jadwal yang ada. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu terkait dengan surat kesediaannya, monggo dikirimkan. Terkait nanti Bapak Ibu mungkin ada yang misalnya belum linear dan sebagainya, nanti coba kita diskusikan dari mata kuliah seperti ini, kira-kira nanti masuk apa tidak, nanti kita cari solusinya bersama-sama. Ngaten nggih Bapak Ibu, jadi tetap semangat. Bismillah, mudah-mudahan ada jalannya. Ngaten. Oke, mungkin itu dari saya terkait dengan jadwal, dan insya Allah kita akan intens diskusi nanti di grup WA.
Berikutnya terkait dengan sebenarnya sekilas apa sih yang perlu dipersiapkan di pengurusan jagung itu. Monggo Pak Bagus. Pastinya kami persilahkan. Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di tim PAK ini ada Bu Oktarina, kemudian juga ada Bu Lela. Ini mungkin apakah Bu Oktarina berkenan menyampaikan sesuatu? Atau Bu Lela? Monggo Pak Bagus. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi alhamdulillah memang kita semua sudah difasilitasi oleh Biro Kepegawaian, oleh pimpinan dalam hal ini melalui Biro Kepegawaian untuk bisa meningkatkan salah satu kinerja akademik kita, yaitu dalam peningkatan jabatan fungsional. Dan alhamdulillah tadi kita diberi program VIP. Kalau saya secara pribadi biasanya yang saya alami itu kalau hari ini saya mulai niat untuk naik jabatan fungsional, biasanya 1 tahun ke depan baru berkas itu masuk. Jadi memang kira-kira gambarannya memang seperti itu. Sehingga seperti yang dibayangkan oleh Pak Baktiawan tadi, yang dialami oleh Pak Baktiawan tadi, maupun teman-teman yang lain, berkas saya kurang ini, kurang itu, atau yang dihadapi oleh Bu Irawati tadi, kok ada perubahan template, ya hal-hal seperti itu yang membuat kenapa kalau saya secara pribadi pengalaman saya adalah saya hari ini mulai niat naik jagung, biasanya 1 tahun kemudian baru berkas itu naik. Nah ini luar biasa sekali, memang Biro Kepegawaian 3 bulan, jadi ini memang nanti ini harus bekerja sama, harus berkolaborasi Bapak Ibu sekalian dengan tim yang tadi sudah ditunjuk, baik dari tim jagung dari kepegawaian maupun juga dari tim PAK begitu. Dan memang ini menjadi kebutuhan kita bersama Bapak Ibu sekalian, jabatan fungsional ini baik kita secara pribadi maupun secara institusi. Tadi Pak Rektor sudah memberikan gambaran bahwa kita ini ada unsur yang berat untuk mencapai akreditasi unggul. Ya, salah satu unsur yang berat itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan jabatan fungsional dosen. Dan alhamdulillah ini sudah diinisiasi sampai dengan bulan Desember. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira yang pertama yang ingin atau perlu kami sampaikan adalah bahwa kita harus mulai tertib, itu yang harus kita bangun. Itu yang harus kita bangun. Yang pertama kita harus mulai tertib dan disiplin terhadap data-data pribadi kita. Jadi itu harus mulai kita bangun. Kita harus mulai menyiapkan bagaimana cara saya supaya tertib dan disiplin dalam mengelola data-data pribadi. Apakah kita menyiapkan media penyimpanan digital dalam bentuk Google Drive misalkan, khusus kita buat folder-folder. Misalkan kita kelompokkan, ada folder pendidikan, di situ ada surat tugas, ada sertifikat, kemudian kita buat folder penelitian, di situ ada surat tugas, ada sertifikat, ada bukti pengabdian, ada folder pengabdian, ya kegiatan pengabdian, di situ juga ada surat tugas dan lain sebagainya. Ya, itu praktek yang saya lakukan seperti itu, sehingga ketika kemudian begitu ada surat tugas baru misalkan, begitu ada kinerja baru, maka yang saya lakukan adalah berkas-berkas itu segera saya simpan dalam bentuk digital. Karena menyimpan dalam bentuk digital itu lebih mudah untuk ditemukan dan dicari. Gitu. Ya. Akan halnya ketika kita menyimpan data-data atau berkas-berkas itu dalam bentuk fisik, yang terjadi adalah seperti yang banyak dialami oleh Bapak Ibu sekalian tadi, seperti yang dialami oleh Pak Baktiawan tadi. Jadi SK-SK mengajar misalkan, kemudian SK-SK membimbing, SK-SK PKL, SK-SK KKN itu segera kita arsipkan dalam bentuk digital. Itu yang pertama yang barangkali mungkin perlu kita bangun terlebih dahulu. Bagaimana kita tertib dan disiplin dalam mengelola dokumen pribadi kita.
Kemudian yang kedua juga bagaimana kita selalu berusaha untuk update dengan sistem informasi yang berkaitan dengan data-data pribadi kita. Ya, sekarang kita sudah berhadapan dengan sister yang nanti ke depan BKD ya, akan diterapkan melalui sister. Nanti lagi setelah itu pengurusan jabatan fungsional, pengajuan angka kredit itu juga akan ditetapkan melalui sister. Meskipun sekarang masih menggunakan sila dikti. Nantinya akan menggunakan sister. Karena itu yang harus kita lakukan apa saat ini? Yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa semua data yang kita masukkan di sister kita sudah valid. Semua data yang kita masukkan di sister kita sudah valid. Kita harus memastikan kembali bahwa sister kita sudah terhubung dengan Sinta. Kita harus memastikan kembali bahwa Sinta kita sudah terkoneksi dengan Google Scholar. Kita harus memastikan kembali kalau kita sudah punya ID Scopus kita sudah masuk di Sinta. Supaya apa? Supaya ketika kemudian ada kinerja-kinerja penelitian baru yang terupdate, maka Sinta bisa segera mengenalinya. Dan demikian juga sister juga bisa segera mengenalinya. Bila ada permasalahan yang kita hadapi, kita harus segera aware dan harus segera kita selesaikan, segera berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, BAK maupun Biro Kepegawaian. Itu yang kedua barangkali Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami sampaikan adalah sebenarnya untuk pengurusan kenaikan jabatan fungsional yang digunakan saat ini itu belum ada perubahan. Panduannya kita masih menggunakan PO-PAK 2019. PO-PAK 2019. Meskipun untuk BKD, LL Dikti sudah menetapkan PO-BKD 2021. Tapi untuk angka kredit, kita masih menggunakan PO-PAK 2019. Tidak ada perubahan, termasuk komposisinya, termasuk prosentase pendidikan berapa, prosentase penelitian berapa, prosentase kinerja pengabdian pada masyarakat berapa, itu tidak ada perubahan yang signifikan. Sehingga itu tentu mempermudah kita, mempercepat kita supaya dalam 3 bulan ke depan, ya, target kita selama 3 bulan ke depan, di akhir Desember itu berkas kenaikan jabatan fungsional kita sudah masuk. Kita nggak usah berpikir apakah nanti saya lolos atau enggak, apakah saya kurang atau enggak, apakah nanti saya dicoret atau enggak, itu urusan nanti. Yang penting target kita adalah bulan Desember berkas kita sudah rantap dan berhasil diunggah di sila dikti. Melalui itu saja sudah berat. Baru nanti kita berpikir, ya nanti setelah melalui proses review dari reviewer LL Dikti, nanti kita akan lihat kembali, kita akan evaluasi kembali permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi target kita sampai dengan bulan Desember adalah bahwa berkas itu sudah rantap semua, sudah lengkap semua dan berhasil naik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar awalan saja supaya kita bisa pemanasan dan bisa cepat prosesnya. Ini saya ingatkan kembali, meskipun sebenarnya ini saya kira sudah biasa, tapi mungkin perlu kami ingatkan kembali apa saja yang perlu kita lengkapi, berkas-berkas apa saja yang perlu kita lengkapi, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah berkas-berkas yang harus kita lengkapi untuk kenaikan jabatan fungsional kita, ya, baik dari tenaga pengajar ke AA maupun dari AA ke lektor gitu. Yang pertama adalah surat pernyataan pendidikan. Ini formatnya sudah ada di Biro Kepegawaian, jadi nanti bisa diminta di Biro Kepegawaian. Saya kira filenya juga sudah di-share, nanti bisa di-share oleh Biro Kepegawaian, ya. Kemudian yang kedua surat pernyataan penelitian, ya, bentuknya MS Word. Kemudian yang ketiga adalah surat pernyataan pengabdian pada masyarakat dan surat pernyataan penunjang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini untuk mempercepat, ini mungkin sakit mulai disiapkan, bisa mulai disiapkan mulai sekarang, ya Bapak Ibu sekalian. Scan PDF ijazah, transkrip nilai, ya, beserta akreditasi perguruan tinggi, ya, gimana kita menempuh pendidikan kita, itu bisa kita mulai siapkan dari sekarang. Kemudian abstrak tesis atau disertasi dilengkapi dengan nama peneliti dan juga judul penelitian. Kemudian yang ketujuh, scan PDF, SK tugas belajar atau izin belajar. Jadi kalau kita dulu
kuliah S2 lalu kemudian lulus, kemudian kita menerima ijazah, itu SK tugas belajarnya atau izin belajarnya juga harus dilengkapi. Itu yang tadi disampaikan oleh Bu Ani. Kadang-kadang itu keselip, kemudian hilang dan lain sebagainya. Itu harus mulai disiapkan mulai sekarang gitu. Termasuk SK pengembalian atau pengaktifan kembali, ya, termasuk SK pengaktifan kembali. Hal-hal seperti itu memang kita harus mulai jeli gitu. Ini yang ke-8, ini SK pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar. Kemudian yang ke-9, scan PDF SK dosen tetap berdasarkan pengurusan NIDN. Ini SK dosen tetap, kalau yang PNS berarti SK pengangkatan PNS-nya. Ya, ini yang nomor 10 ini SK CPNS ini untuk PNS. Jadi yang 9 dan 10 ini untuk dosen tetap yayasan maupun untuk dosen tetap DPK. Kemudian yang berikutnya adalah SKP yang sudah disahkan atau dilegalisasi. Untuk kenaikan jabatan fungsional menuju asisten ahli dan lektor itu cukup 1 tahun. Sementara untuk jabatan fungsional lektor kepala sampai dengan guru besar itu minimal 2 tahun terakhir harus dilengkapi. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian, kita harus menyiapkan bukti pendukung kegiatan Tridharma pendidikan kita. Yang pertama untuk pendidikan itu yang kita siapkan berupa SK mengajar, kemudian untuk penelitian bisa artikel-artikel kegiatan penelitian yang sudah terpublikasi baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional maupun pada proceeding. Nanti apa saja berkasnya nanti kita akan kita akan pandu ya, kita akan diskusikan bersama-sama secara teknis satu persatu. Saya kira tim di kepegawaian sudah sangat rigid mengenai ini ya. Kemudian untuk pengabdian apa saja yang harus dilengkapi dan juga untuk penunjang apa saja. Nanti kalau sudah lengkap, kemudian disimpan dalam sebuah folder yang diberi nama sesuai dengan format yang ada di layar. Ya, contohnya seperti ini, dan baru kemudian nanti kalau sudah lengkap bisa dikirim ke Biro Kepegawaian. Nah, ini untuk yang reguler seperti itu. Saya kira untuk yang Bapak Ibu sekalian yang juga tergabung dalam Dimtek ini juga saya kira juga sama, yang harus dilengkapi juga sama, hanya saja mungkin kita diberi batas waktu sampai dengan bulan Desember. Mungkin itu sekedar pengantar Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa siap-siap mulai menyiapkan berkas-berkas yang tadi diperlukan dan nanti di lapangan kita tidak banyak mengalami kendala-kendala. Demikian dari saya, mungkin Bu Ani, kalau ada tambahan dari Bu Lela dan Bu Rina kami persilahkan. Matur nuwun Pak Bagus. Monggo Bu Lela dan Bu Rina mungkin ada yang perlu ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin sedikit menambahkan ya Bu, Bapak Ibu, terkait tadi mungkin yang seperti tadi sudah disampaikan Bu Ani tadi tentang UMPES tadi sudah gak masalah sebenarnya. Yang penting pendidikan dan mengajarnya sesuai dengan ilmunya. Kemudian yang kedua Bu Ani tadi untuk yang pertama kali mengajukan, ya jadi yang pertama kali mengajukan ke asisten ahli, di situ kan ditulis 150 ya, dan penelitian misalnya 25%, bukan 25% dari 150. Kalau untuk pengajuan pertama hanya butuh 10 KUM. Jadi satu artikel saja sudah cukup untuk asisten ahli, karena dari ijazah S2 itu sudah terpenuhi, butuhnya kan 150, ijazah S2 kan 150 kalau baru pertama. Nah itu sebenarnya sudah memenuhi syarat, hanya ingin membuktikan bahwa sudah melaksanakan Tridharma, maka dibutuhkan 10 KUM. Nah 10 KUM itu terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian serta penunjang. Sehingga penelitian ya memang 25% dari 10. Jadi satu artikel tapi harus penulis pertama.
penulis pertama dan jurnal terakreditasi. Boleh Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masih boleh. Yang penting terakreditasi. Nah, itu untuk yang pengajuan pertama kali. Beda yang mungkin mungkin di sini banyak yang asisten ahli 100 ya Bu ya. Masih asisten ahli 100 yang mungkin yang lama-lama itu yang lama-lama itu kan asisten ahlinya dulu mungkin asisten ahli 100, sehingga untuk naik harus ke lektor. Nah, lektor 200 sehingga dia butuh lebih banyak dan harus lengkap sesuai dengan syarat itu tadi. Sehingga butuh 100, kalau 100 walaupun sudah ada ijazah, dulu masih S1 yang dipakai. Nah, ijazah S2 bisa dipakai hanya 50. Bukan 150 karena waktu itu sudah dipakai 100. Nah, untuk yang mungkin kayak Bu Saptia, mohon maaf Bu Saptia, saya mungkin Pak Joko dulu kan masih asisten ahli 100, mau naik ke 200 lektornya, sehingga butuh 100 kom. Nah, 100 kom berarti dia harus butuh ke lektor, berarti 35 kom untuk penelitian artikelnya. Mungkin itu berlaku. Tapi kalau yang baru pertama, termasuk yang mungkin ada belum pernah mengajukan, tapi dokter Ibu Ani, dokter boleh mengajukan pertama langsung lektor. Nah, untuk ke lektor tidak harus dia membutuhkan 35% dari 200. Karena jasanya kan belum terpakai. Dan sebenarnya dia sudah memenuhi syarat. Hanya butuh pembuktian bahwa dia sudah melaksanakan tridharma selama minimal 1 tahun dari SK pengangkatan, sehingga dia butuhnya tidak tidak butuh misalnya jadi 75 kom gitu, 35 kali 2 kan harusnya 75. Tidak, karena sudah ada di ijazah 200 karena baru mengajukan pertama. Tapi untuk yang kenaikan reguler itu berbeda. Kalau yang pertama itu yang ingin saya sampaikan. Nah, tadi yang lain sudah disampaikan Pak Bagus tentang panduan yang dipakai. Jadi kalau Bu Irawati tadi sudah mulai bulan tahun 2020, berarti kita masih sama Bu Ira. Saya kira itu tambahannya Bu Ani dan semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Rina tambahannya. Jadi insya Allah yang PP ke AA ini udah ya Bu Rina ya. Iya, kan hanya butuh 10 kom gitu. Oke, siap. Satu artikel tapi penulis pertama. Enggak tahu saya. Oke, siap Bu Rina. Oke, monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya. Pak Afrizal ya tadi yang hand raise ya. Pak Tamrin dulu, Jan. Oh, Pak Afrizal dulu nggih, Pak Tamrin tadi sudah hand raise dulu. Monggo Pak Afrizal. Apakah suara saya terdengar jelas? Nggih, insya Allah jelas. Nggih, terima kasih. Perkenalkan saya Muhammad Afrizal dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP. Pertanyaannya cukup banyak karena memang banyak masalah yang saya hadapi. Yang pertama itu saya mengajukan pertama kali. Alhamdulillah saya baru lulus S3. Kemudian permasalahan kedua, saya itu belum pernah pengabdian sama sekali karena ya memang baru ngajar kemudian langsung S3. Kemudian masalah linearitas. Jadi saya itu S1-nya sastra Arab, S2-nya itu linguistik, S3-nya itu ilmu-ilmu humaniora. Kalau dari rumpun keilmuan sendiri itu sangat linear, cuma saya tidak tahu arti linear, apakah harus sesuai dengan program studinya atau seperti apa. Yang kedua, apakah pengajuan jabatan fungsional ini bisa dilakukan setiap saat, ataukah sesuai jadwal dari yang disampaikan Bu Nur Aini tadi. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Afrizal.
Saya tampung dulu nggih, Pak. Nggih. Nggih. Monggo berikutnya Pak Tamrin nggih, tadi. Monggo Pak Tamrin. Nggih. Matur nuwun Bu Nur Aini, mohon maaf baru muncul. Kangen saya Bu. Nggih. Pak Joko, alhamdulillah ini saya di katanya Pak Rektor senior paling tua gitu, tapi tetap semangat Bu Ani. Nggih, alhamdulillah. Saya alhamdulillah sekali saya baru jelas, jujur. Terima kasih banyak kepada terutama ke Bu Oktarina. Ya. Saya sudah untuk tridana Bu Nuraini. Alhamdulillah kemarin sudah ngajukan, cuma masih dalam bentuk diskusi juga. Dan saya diskusi banyak, mohon maaf, saya tunjuk langsung ya Bu Ani ya, dengan Bu Nurul, gayeng saya, dengan Mbak Kiki juga. Ya, dengan Bu Oktarina. Jadi kalau nanti digandengkan, tidak apa-apa digandengkan dengan ini Bu nanti Bu. Insya Allah saya siap Bu. Usul saran saja ya. Nah, dengan Pak Bagus juga sudah sering koordinasi. Yang belum dengan Bu Lela saya jujur belum ya. Nanti mudah-mudahan lebih sering. Pak Bagus, assalamualaikum Pak Bagus. Siap. Pak Dr. Tamrin. Sohib saya. Mudah-mudahan tidak pesan saya WA. Bu Nurani, jadi saya terima kasih ke Bu Oktarina terutama karena memang saya mengajukan pertama. Rencana saya ke lektor 200 dulu Bu Ani. Alhamdulillah saya sudah punya, cuma memang kemarin oleh teman-teman anak buahnya Bu Ani, Bu Nurul, dan Mbak Kiki, Pak ditambah lagi penelitiannya satu aja gitu. Alhamdulillah mungkin saya sedang mengumpulkan ini, nanti saya akan banyak bertanya lah nanti ke Bu Oktarina, Pak Bagus, Bu Lela, dan Mbak Nurul, dan Mbak Kiki mungkin itu. Terima kasih banyak, saya mohon maaf kalau merepotkan institusi ini yang paling tua ini. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Bagus, nggih. Pak Tamrin matur nuwun. Tapi saya tetap semangat Bu Ani. Oh iya. Saya percaya Pak Tamrin semangat selalu ini. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tampung dulu. Nggih, monggo Bapak Ibu, satu lagi mungkin. Nggih, sambil menunggu nggih. Sambil nanti kita diskusi aja. Oke, untuk Pak Afrizal, jadi begini Bapak Ibu, terkait dengan BIMTEK ini kalau tadi saya ke pertanyaan terakhirnya Pak Afrizal itu bisa setiap saat atau sesuai dengan jadwal. Jadi Bapak Ibu kami mohon bagi nama-nama yang sudah masuk di daftar BIMTEK yang sudah diedarkan oleh WR2, kami berharap Bapak Ibu mengikuti jadwal yang ada. Jadi monggo seperti kata Pak Bagus tadi, kita punya waktu 3 bulan untuk menyusun ini. Nah, ketika nanti dalam prosesnya ada kendala, nah kita kan belum tahu nih kendalanya apa. Nah, jadi nanti ketika ada kendala-kendala nanti sampai didiskusikan dengan tim Javung dari di kepegawaian juga dengan tim PAK. Jadi kalau tadi Pak Afrizal mengatakan S1-nya sastra Arab, S2-nya apa tadi itu S3-nya humaniora, nanti kita lihat Bapak nanti akan ketahuan ketika Bapak mengisi surat pernyataan pendidikan. Itu kan akan diisi mata kuliahnya apa saja dan sebagainya. Nah, dari situ nanti akan kita lihat kira-kira nanti mata kuliah apa yang bisa kita ajukan yang itu dikatakan linier dengan ijazah terakhir jenengan. Nah, seperti itu Pak Afrizal. Kalau pengabdian insya Allah mudah Pak, pengabdian butuh satu. Nanti jenengan bisa bertim misalnya dengan Pak Agus Prasetyo. Nah, ini banyak pengabdiannya Pak Agus itu insya Allah. Nah, satu saja insya Allah bisa Pak. Tidak terlalu sulit kalau dibandingkan dengan penelitian dan publikasi. Jadi monggo Pak Afrizal nanti terkait dengan berkas yang ada diisi dulu. Jadi nanti kami dari tim Javung dan tim PAK jadi mengetahui kendalanya ada di mana, ngaten Pak. Karena memang kalau dipikir saja dalam angan-angan, ini pengalaman saya pribadi, hanya di angan-angan gitu, tidak diketik, tidak dimasukkan ke tabel itu, wah pokoknya ini kurang gitu terus. Tapi ketika kita masukkan di tabel, kita ketik, setelah itu kita cross check dengan skor yang ada seperti itu, nanti juga akan dibantu oleh tim Javung. Kita akan ketahuan nanti, misalnya, seperti saya ini saya hanya prediksi.
oh publikasi saya kurang 1 untuk ke lektor 300. Itu saja yang saya lakukan, tapi belum dimasukkan. Nah, itu kan hanya menjadi bayang-bayang, hanya jadi bayang-bayang, oh kayaknya kurang. Padahal ketika kita masukkan seperti itu, bisa jadi sudah sesuai, nilainya sudah, skornya sudah sesuai, bahkan tidak ada permasalahan dengan linearitas. Ngaten Pak Afrizal, jadi nanti monggo, jadi Bapak Ibu, kami berharap memang Bapak Ibu yang ada di list nama-nama BIMTEK ini kita bisa mentuntaskan di 3 bulan ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Karena tadi kalau sementara identifikasi kasar kami adalah yang jadi kendala itu banyaknya di publikasi. Yang jadi kendala banyaknya di publikasi. Jadi maka dari itu kami sudah diskusi dengan Pak Bagus siap membantu, Bapak Ibu Dekan juga siap mengawal. Artinya ini semuanya siap mengawal untuk kita percepatan 3 bulan ini bisa sesuai dengan target, yang TP segera ke AA, yang AA bisa ke lektor, seperti itu. Oke. Nah, nanti Pak Tamrin, alhamdulillah berkas sudah siap, tinggal memang menuliskan saja, seperti itu. Nanti kalau memang penelitian ditambah, nah sakit Pak, bisa jadi nanti bisa ke lektor 300, seperti itu. Ngaten nggih Bapak Ibu, jadi insya Allah Bismillah Pak Afrizal gitu. Ini ada pertanyaan satu lagi Bu. Oke. Jadi status di PD Dikti maupun Sister itu saya masih tugas belajar. Oh, ini ya. kan butuh pengakapan kembali. Kira-kira waktunya terlalu mepet atau enggak ya? Oh gini. Jadi nun sewu Bapak untuk surat pengaktifan kembali sudah diurus kah? Ijazahnya baru keluar hari Jumat. Oke. Ya, ini masih baru diurus. Oke. Monggo sambil berproses Bapak, jadi biar jalan bareng ya. Jadi nanti kalau ijazahnya sudah keluar, untuk izin tugas belajar nggih Pak Afrizal? Nggih. Nah, tugas belajar, SK tugas belajar dari rektor sudah punya Pak? Sudah. Alhamdulillah, aman Pak. Aman insya Allah. Jadi karena ada Bapak Ibu yang belum punya, jadi sudah lulus, SK tugas belajarnya belum ada. Insya Allah aman Pak. Jadi monggo nanti ketika ijazahnya sudah keluar, diurus pengaktifan kembali, nanti itu akan kami bantu tembuskan ke BAAK yang bertugas untuk langsung mengajukan ke PD Dikti. Nah, sambil jenengan terus berprogres mengurus jasanya. Ngaten nggih Pak, tetap semangat. Nggih. Nggih, ngaten nggih Bapak Ibu. Mungkin Bu Ani bisa boleh bertanya? Pak Agus, nggih, monggo Pak Agus. Baik, terima kasih. Sedikit cerita aja agar informasinya utuh. Ini terutama mohon pencerahan dari tim PAK ini ya. Saya dapat SK secara administrasi, bukan SK sungguhan tahun 2005. Kemudian ngurus Javung tahun 2008 dengan ijazah S1. Jadi asisten ahli 100 ya. Kemudian tugas belajar S2 tahun 2010. Kemudian lanjut langsung S3 sehingga baru lulus tahun 2018. Untuk SK pengembalian S2 saya tidak urus dulu itu. Asumsinya karena langsung S3. Nah, setelah S3 kemudian sebagai informasi tambahan diangkat dosen tetap sesungguhnya tahun 2014. Ya, kemudian lulus 2018, surat pengembalian ada, ijazah ada, dan status sudah S3 di di PD Dikti. Yang saya tanyakan pertama adalah untuk SK akreditasi itu apakah pada saat pada PT yang kita kuliah ya, itu apakah pada saat kita lulus kuliah atau SK akreditasi yang terakhir? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah saya harus ngurus surat pengembalian untuk S2? Sempat saya tanyakan pada Pak Rahman dulu Pak, pas masih Biro Pegawaian, katanya tidak perlu Pak, dosen kok perserikatan saja, toh sudah tercover dengan yang S3 ini, tapi mungkin perlu saya tanyakan lagi pada tim PAK terutama. Kemudian yang ketiga, saya belum mengikuti pekerti maupun AA. Ya paling tidak targetnya minimal lektor lah nanti ya untuk jabatan berikutnya, karena
mudah-mudahan ijazah S2 saya masih bisa diakui karena keluarnya tahun 2013, sedangkan Jafung terakhir saya 2008. Kemudian S3 saya juga mudah-mudahan juga diakui ijazahnya. Itu. Ya itu Bu Ani untuk ngurus Jafung apakah harus pekerti AA dulu, dan status saya untuk sertifikasi dosen sudah Sirdos ya. Jadi ya, itu informasi tambahan. Terima kasih sebelumnya. Baik Pak Agus, ya, matur nuwun Pak Agus. Nun sewu Pak Agus, sepertinya karena ini sudah teknis ya. Oh ya. Jadi nanti terkait dengan teknis kita nanti insya Allah diskusi langsung dengan tim Jafung dan tim Pak. Jadi nanti jadi ngaten Bapak Ibu semuanya, setelah kegiatan ini monggo nanti insya Allah nanti untuk pedoman penilaiannya itu akan kami share juga di grup, monggo nanti disusun. Nah, nanti ketika surat-surat kesediaan Bapak Ibu sudah terkumpul, insya Allah akan langsung kami bagi. Misalnya Pak Agus nanti dengan Mbak siapa, dengan Mas siapa, seperti itu jadi intens. Nanti kalau ada kendala-kendala teknis dan sebagainya, nanti kita akan banyak koordinasi di WA, kurangnya apa dan sebagainya. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu memang kami mohon izin dan mohon maaf dengan sangat gitu ya. Misalnya nanti Pak Agus dalam 3 hari tidak ada progres gitu, maka kami panggil Pak Agus. Siap. Pak Agus kurang ini apa kendalanya, mungkin ngaten nggih. Jadi Bu Saptia gitu kan Bondowoso kan ya. Bu Saptia monggo kurang ini. Nah itu mungkin itu yang bisa kami lakukan membantu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada berkas dan sebagainya memang kami bisa bantu di kepegawaian, kami akan bantu. Tapi kalau memang ada yang kurang dan sebagainya, insya Allah kami akan intens laporkan pada dekan. Berharap nanti Bapak Ibu Dekan atau Bapak Ibu Kaprodi bisa membantu terkait dengan berkas-berkas yang Bapak Ibu butuhkan. Ngaten gitu Bapak Ibu. Oke. Baik, mungkin Bu Siti. Nggih, monggo Bu Lulu, nggih. Ngapunten Bu, ini untuk surat kesediaannya yang dalam bentuk file yang dikirim ke emailnya Jafung Biro Kepegawaian, itu kan ada materinya nggih Bu? Nggih. Itu kita bubui materai dulu, kemudian kita scan, hasil scan-nya kita kirim, atau biarkan tanpa materai dulu, Bu? Dengan materai, Bu. Langsung dengan materai. Nanti untuk hard copy-nya saged dikumpulkan di Kaprodi atau Dekan, di pengajaran nanti biar beliau nanti ada surat pengantar. Jadi memang non sewu kami memang memohon bantuan Dekan dan Kaprodi supaya beliau-beliau ini membantu kita semuanya. Jadi kalau misalnya ada berkas yang kurang, beliau-beliau jadi tahu, oh Pak Agus kurang ini. Nah, akan berupaya membantu kan ngaten nggih. Kalau kita berjuang sendirian itu kok agak berat, kurang ini bingung sendiri kan ngaten. Kalau kita libatkan Bapak Ibu pimpinan, mudah-mudahan harapan kami sih sebelum 3 bulan bisa gitu. Siap, terima kasih Bu Siti bantuannya semuanya. Nggih, matur nuwun Bu Lulu sami-sami. Monggo Bapak Ibu yang lain. Bu Lela mungkin ada tambahan? Assalamualaikum Bu Aini, izin bertanya boleh? Oke, nun sewu Pak. Nggih. Nggih, saya Fatkur Rahman dari Prodi Matematika. Nggih, monggo Pak Rahman. Izin bertanya Bu, terkait saya kan masih di sini masih awal. Nggih. Dalam artian dari tenaga pengajar rencananya mau mengajukan ke lektor. Okay. Nah, terkait itu kendala saya itu karya ilmiah Bu. Karya ilmiah saya cuma ada 1 untuk sekarang ini. Apakah bisa untuk digunakan Jafung Bu? Gitu. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih, baik Bapak Ibu. Mungkin satu lagi sebelum kita tutup untuk sesi tanya jawabnya. Cekap nggih. Nggih. Bapak Ibu, Pak Kukuh nggih, monggo Pak Kukuh. Assalamualaikum Bu Siti Nuraini. Waalaikumsalam, nggih, monggo Pak. Bu, untuk pengabdian Bu, mohon maaf karena saya kan juga masih baru istilahnya, jadi gak begitu ngerti istilah-istilah. Untuk pengabdiannya ini apakah harus nunggu LPPM buka slot pengabdian lagi, atau saya baru dengar dari teman katanya ada pengabdian mandiri Bu, itu apakah bisa atau gimana?
Oh, nggih. Maaf, Siap. saya nggak tahu. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Kuku. Nggih, baik. Sudah nggih itu Pak, itu aja Pak Kuku nggih. Nggih, matur nuwun. Baik, jadi untuk Pak Rohman tadi, monggo Pak. Jadi begini, jenengan tadi dikatakan karya ilmiahnya 1. Nah, kalau Scopus terindeks Scopus Q1 atau berapa, nah itu kan skornya tinggi. Monggo kalau menurut saya, monggo diisikan dulu semuanya. Jadi surat pernyataan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang itu diisi dulu Pak semuanya. Diisi dulu, nanti diskor, dibantu scoring dengan staf Jagung, nanti akan ketahuan sudah cukup atau perlu tambahan itu nanti ketika kita sudah mengisi semuanya. Ngaten Pak Rahman. Jadi memang kalau dalam angan-angan seperti contoh saya tadi itu, saya sudah seakan-akan sudah tahu bahwa publikasi saya kurang. Tapi belum saya isikan itu skornya berapa, padahal kan bisa jadi sudah cukup. Nah, ngaten. Jadi monggo Bapak Ibu, biar kita tidak dalam angan-angan saja, termasuk saya, ngaten nggih. Jadi monggo diisikan dulu semuanya. Nanti akan dalam prosesnya insya Allah nanti akan tahu kita, oh ini kurangnya ini, oh kurang ini. Ngaten nggih Pak Rohman nggih. Nggih. Nah, untuk Pak Kuku tidak usah nunggu LPPM Pak Kuku, saya kira Pak Kuku kan fotonya sudah banyak di mana-mana, itu pengabdian masyarakat. Itu aja Pak, dibuat laporan begitu, 1 cukup Pak Kuku. Jadi tidak perlu menunggu terkait dengan programnya LPPM, karena saya kira Pak Kuku di tahun-tahun sebelumnya sudah sering juga kan melaksanakan pengabdian. Ngaten Pak. Kayaknya sudah siap berkasnya, ini tinggal mengirimkan saja pada kepegawaian. Bu Nuraini. Nggih, ngaten nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu. Mungkin dari tim Pak Bu Lela ada yang mau ditambahkan? Bu Lela yang belum menyampaikan. Sampun, Bu Ani, sampun. Sudah cukup. Semangat Bapak Ibu. Nggih, semangat Bapak Ibu. Memang apa namanya? Nggih, ini kalau ada temannya seperti ini, ada teman diskusi, saya kira kok kita akan semangat bersama-sama gitu, nggih. Saya juga kenapa saya kok nggak diikutkan grup ini, saya gitu. Jadi saya sendiri juga nggak dimasukkan ikut grup BIMTEK, padahal saya berharap bisa masuk biar 3 bulan biar naik gitu kan, maksudnya begitu. Tapi ternyata saya tidak boleh dulu, karena nanti untuk yang lektor ke atas itu nanti ada jadwalnya sendiri, supaya untuk percepatan ke lektor 300 dan lektor kepala nanti kita tuntaskan yang ini dulu. Jadi tetap semangat guys. Jadi insya Allah seperti Pak Agus, Pak Tamrin atau Pak Tansil itu bisa naik langsung loncat. Kalau banyak bisa lektor kepala langsung ya. Saya yakin seperti itu, karena tinggal apa pemberkasannya mawon yang memang perlu kita bersama-sama. Oke. Alhamdulillah. Nggih, ngaten nggih Bapak Ibu, sekali lagi matur nuwun dan mohon maaf ketika ada yang kurang berkenan. Jadi memang terus terang kami yang di kepegawaian ini sifatnya teknis mawon, sifatnya membantu teknis, karena kami sangat yakin sekali Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan semuanya. Tinggal tadi kata Pak Bagus mungkin pemberkasan kita yang kurang rapi gitu ya, kurang rapi, ataupun ada yang sudah rapi tapi mau mulai itu kadang-kadang wah nah seperti itu. Jadi kami berharap dengan seperti ini, sekali lagi mohon izin, mohon maaf sangat, mungkin nanti mbak-mbak yang di kepegawaian itu akan sering mengingatkan. Itu juga kami lakukan ketika di grup BKD Serdos ya Pak Agus ya, yang sudah mengumpulkan ini yang belum. Ya Bu, biasa diopra-opra. Bukan apa-apa, karena memang kalau kemarin Serdos itu kan kalau satu gandol maka dampaknya ke 100 tempat yang lainnya. Nah seperti itu. Nah ini juga sebenarnya sama, ketika satu gandol maka mau tidak mau dampaknya ke institusi. Nah ini Pak Tansil yang paham benar gitu kondisi realnya fakultas terkait dengan SDM. Jadi kami sifatnya di sini membantu. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu, karena dari jadwal tadi itu sudah menjadi targetnya Pak Rektor 3 bulan ini, harapannya sudah tuntas. Kalau ada kendala-kendala itu nanti kita carikan solusinya bersama-sama. Mudah-mudahan tidak masalah. Oke, Bapak Ibu, ngaten. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah nanti kita akan intens berdiskusi di grup WA ya, di tim BIMTEK. Tapi memang ngapunten, mohon sangat
nanti mungkin mbak-mbak yang di kepegawaian itu akan melayani di jam kerja. Di jam kerja. Nah, jam kerjanya ya seperti Pak Ibu tahu, kalau di luar jam kerja mungkin depending akan terjawab besok pagi. Nah, itu memang kami coba disiplinkan Bapak Ibu, karena sebelumnya memang kadang-kadang mbak-mbak kepegawaian itu dikejar-kejar jam 11 malam di WA, hari Minggu waktunya ngomong anaknya, di telepon ditanyain Javum. Alhamdulillah sekarang sudah mulai gitu, Pak. Oke, sekian dulu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Bu Rina, Pak Bagus dan Bu Lela atas bantuan pendampingannya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dan yang sudah ditargetkan oleh Pak Rektor di bulan Desember ini, 65 dosen ini sudah bisa tuntas untuk pengurusan Javumnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ani semuanya. Tetap semangat. Terima kasih Bu Ani. Sami-sami. Bu Saptia. Terima kasih Bu. Bondowoso ya. Terima kasih. Pak Bagus, Bu Lela. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih.